Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 11. Pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari terkait indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Indikator yaitu untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu negara. Ketika negara mencapai indikator tersebut, dikatakan negara maju. Nah, sedangkan negara yang tidak mencapai indikatornya maka dikatakan negara berkembang. Nah, karena tidak mencapai indikator tersebut, maka negara berkembang mengalami beberapa hambatan ataupun permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan ekonominya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait permasalahan pembangunan ekonomi di negara berkembang. Mari kita simak untuk lebih lanjutnya. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari terkait permasalahan pembangunan ekonomi di negara berkembang. Dengan tujuan pembelajaran, yang pertama menjelaskan berbagai permasalahan utama yang dihadapi negara berkembang. Yang kedua, menganalisis dampak dari setiap permasalahan pembangunan terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan kualitas hidup masyarakat. Nah, coba kalian perhatikan dan amati pada gambar ini. Terdapat negara maju dan negara berkembang. Bagaimana keadaannya? Nah, betul sekali, bahwasannya negara maju terlihat pembangunannya merata dan tertata, sedangkan negara berkembang tidak merata dan tertata. Nah, pembangunan ekonomi bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan, produktivitas, dan kualitas hidup. Namun, di negara berkembang, proses pembangunan sering terhambat oleh berbagai permasalahan yang saling berkaitan. Nah, kita akan mengamati dan mengidentifikasi permasalahan dari pembangunan ekonomi di negara berkembang. Ada beberapa. Nah, mari kita simak berikut ini. Nah, permasalahan pertama yang dihadapi negara berkembang dalam pembangunannya yaitu laju pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang cepat di negara berkembang dapat menjadi peluang, tetapi tanpa dibarengi pendidikan, keterampilan, dan pekerjaan yang memadai, justru memicu masalah seperti pengangguran, kemiskinan, dan meningkatkan beban pembangunan. Nah, ciri utamanya yaitu jumlah penduduk negara yang relatif besar, tingkat perkembangan penduduknya yang pesat. Permasalahan yang kedua yaitu taraf hidup yang rendah. Taraf hidup dinilai dari kualitas hidup masyarakatnya secara keseluruhan, mulai dari pendapatan, pendidikan, kesehatan, hingga angka kematian. Di negara berkembang termasuk Indonesia, pendapatannya masih relatif rendah. Nah, ini akan mengakibatkan tingkat pendidikannya yang belum merata, sehingga dalam akses layanan kesehatannya terbatas karena minimnya pendidikan. Karena layanan kesehatannya terbatas, sehingga angka kematiannya juga relatif tinggi. Nah, permasalahan di negara berkembang ini yang ketiga, pertaniannya masih tradisional. Sektor pertaniannya masih menjadi tulang punggung ekonomi, tetapi sebagian besar masih bersifat tradisional menggunakan alat sederhana tanpa teknologi modern. Nah, akibatnya produktivitasnya rendah dan banyak petani hanya berada pada tingkat subsistensi penghasilan yang pas-pasan, cukup untuk bertahan hidup, tapi sulit untuk berkembang. Permasalahan keempat dalam pembangunan ekonomi di negara berkembang yaitu produktivitasnya rendah. Rendahnya produktivitas disebabkan oleh kurangnya keterampilan, minimnya pelatihan, teknologi yang tidak memadai, serta budaya kerja yang belum efisien. Ini menjadi hambatan besar bagi pembangunan nasional di negara berkembang. Selanjutnya, permasalahan kelima yaitu kekurangan modal dan tenaga ahli.
Negara berkembang memerlukan investasi besar dan tenaga ahli untuk mempercepat pembangunannya. Namun, kenyataannya, modal terbatas dan tenaga profesionalnya juga kurang. Di negara berkembang, tenaga profesional di bidang penting seperti kesehatan dan pendidikan ini, terutama di daerah terpencil ini masih sangat kurang. Permasalahan yang keenam yaitu pengangguran dan minimnya kesempatan kerja. Di negara berkembang, penduduk muda atau produktifnya relatif besar, tetapi tidak dibarengi dengan kualitas pendidikan yang baik, serta kurangnya keterampilan dan lapangan pekerjaan yang banyak, sehingga menimbulkan tidak terserapnya angkatan kerjanya, akan menimbulkan pengangguran. Nah, kondisi ini menjadi salah satu tantangan serius di negara berkembang dalam pembangunan ekonominya. Permasalahan di negara berkembang yang ketujuh yaitu ketergantungan pada sektor pertanian. Sedangkan negara maju sudah pada sektor manufaktur yang mengubah barang mentah menjadi barang jadi untuk menambah nilai tambah dari barang tersebut. Karena di negara berkembang kualitas sumber daya manusianya rendah, sehingga banyak masyarakat hanya bisa bekerja di sektor pertanian yang produktivitasnya rendah. Nah, jika sumber daya manusianya ini tidak ditingkatkan, negara berkembang akan terus bergantung pada sektor primer atau pertanian ini yang kurang menguntungkan dan sulit bersaing di pasar global. Permasalahan yang kedelapan yaitu tingkat pendidikan rendah dan pengetahuan terbatas. Pendidikan adalah kunci pembangunan. Namun, di negara berkembang, kualitas pendidikannya belum merata, fasilitas yang minim, dan motivasi belajarnya masih rendah. Akibatnya pengetahuan masyarakatnya terbatas, sehingga keterampilan yang dimiliki kurang, dan inovasinya sulit berkembang. Permasalahan yang kesembilan yaitu kemalasan dan ketidakdisiplinan masyarakatnya. Salah satu hambatan budaya yang muncul adalah kurangnya disiplin, etos kerja, dan kebiasaan belajar di masyarakat. Negara ASEAN lainnya itu budaya kerjanya lebih rajin dan teratur. Misalnya di negara Jepang ya. Nah, untuk mengejar ketertinggalannya, masyarakat Indonesia ini perlu membangun budaya disiplin, semangat belajar, dan peningkatan diri secara berkelanjutan. Yang terakhir, yang ke-10, sikap yang tidak mendorong produktivitas. Karena masyarakatnya tadi malas dan tidak disiplin, ini akan mengakibatkan sebagian masyarakat ini pasif, gitu, tidak terdorong untuk meningkatkan kemampuan dan belum memiliki motivasi untuk maju. Nah, sikap ini membuat perkembangan sumber daya manusianya berjalan lambat, menghambat inovasi, dan memperlambat laju pembangunan ekonomi secara nasional. Nah, itu tadi beberapa analisis permasalahan pembangunan ekonomi di negara berkembang. Nah, pada pertemuan kali ini kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya pembangunan ekonomi bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan, produktivitas, dan kualitas hidup. Negara berkembang menghadapi berbagai permasalahan yang telah disebutkan tadi, ada 10 ya. Nah, seperti pertumbuhan penduduk tinggi, pendidikan rendah, produktivitas rendah, dan ketergantungan pada sektor pertanian. Nah, dari permasalahan tersebut berdampak terhadap pengangguran, kemiskinan, kesenjangan sosial, dan terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Itu tadi permasalahan yang terjadi di negara berkembang. Pada pertemuan kali ini, kita sudah mempelajari terkait permasalahan pembangunan ekonomi di negara berkembang. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari terkait strategi kebijakan pemerintah untuk memberikan solusi ataupun upaya dalam mengatasi permasalahan pembangunan ekonomi di negara. Cukup sekian pertemuan kali ini, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.